podcast Cukong. Cuci kereta sambil nongkrong. Hari ini kita kedatangan narasumber. Narasumbernya itu anak muda yang hari ini sangat-sangat aktif, baik itu di sosial media maupun di dunia nyata. Nah, tepuk tangan untuk Rizky Mukli. Coba Rizky Mukli ramai ya. Oke, Rizky Mukli Ramli. Rizky Mukli Ramli ini kuliah atau gimana? Kita sekarang lagi kuliah di Medan. Kuliah di Medan. Jurusan kesehatan. Jurusan kesehatan. Semester tua ini. Udah semester tua lah ya. Semester akhir. Jurusan kesehatan. Basic organisasi. Kalau basic kita di internal ada aktif di BEM. Di BEM ya. Di BEM. Kalau di luar dari internal, di eksternal kita aktif di aliansi Pak. BEM kebetulan BEM kampus kita itu bersangkut dengan BEMSI. BEM seluruh Indonesia. Jadi Rizky ini kan jurusan ini kesehatan nih. Kesehatan itu perawat. Kenapa Rizky bisa tertarik dengan kebijakan publik, kebijakan pemerintah itu kenapa? Sebenarnya kalau kita cerita tentang kenapa tertarik dengan kebijakan pemerintah, jurusan itu kan nggak menghalangi kita untuk masuk mengkritik pemerintah ini Pak. Iya. Tapi kalau kita lihat dalam kelompok hanya sedikit memang orang-orang kesehatan ini yang vokal ya. Jadi itu murni dari hati nurani aja. Murni dari hati nurani Pak. Tergerak dari hati nurani. Atau Rizky punya mentor atau panutan nih yang harus misalnya nih aku pengen mengkritik inilah karena aku terinspirasi dari contoh terinspirasi dari Rocky Gerung. Nah, Rocky Gerung atau siapa? Kalau mentor tentang kalau yang kayak abang bilang teraspirasi sebenarnya banyak Pak. Banyak dari tokoh-tokoh yang di nasional Pak. Iya, tokoh nasional dan kawan-kawan organisasi juga. Organisasi Ada beberapa orang. Jadi memang podcast kita ini temanya di kedai kopi. Kenapa kedai kopi? Ini di alamatnya di Kings Kopi ya teman-teman ya. Kings Kopi di Jalan Cempaka Sari Deli Tua. Nanti kalau mau ngopi-ngopi sini aja kita bisa ngobrol-ngobrol. Kenapa warung kopi? Karena rakyat itu identik ngobrolin kebijakan negara itu di warung kopi. Dan juga revolusi Prancis itu bermula dari warung kopi. Jadi mana tahu ada juga revolusi yang dilakukan oleh Bung Rizky ini yang dimulai dari Kings Kopi. Rizky asal daerah di mana nih? Kita asal daerah di Simalungun Pak. Simalungun itu Kabupaten Simalungun. Masih Sumatera Utara. Masih Sumatera Utara. Tepatnya di daerah Simalungun itu berdekatan dengan Pematang Siantar. Ya, dikelilingi yang dekat Batubara juga Pematang, pokoknya di tengah-tengahnya Batubara dan Siantar, Simalungun. Dan Simalungun ini mengelilingi Siantar juga ya. Gaji pula ya. Oke. Rizky ini fokusnya ini bergerak di mana
Ali Rambe. Berarti Rifki ini memang putra asli Simalungun. Putra asli Simalungun. Lahirnya Lahir di Simalungun. lahir di Simalungun ya. Berarti besar juga di Simalungun. Besar di Simalungun. Jadi Rifki, apa sih yang menurut Rifki kalau saya tidak salah di Simalungun ini kan sudah berjalan roda pemerintahan itu kurang lebih 1 tahun lebih lah, 1 tahun lebih. Menurut Rifki, gimana sih perkembangan Simalungun yang sudah dipimpin 1 tahun lebih oleh Bapak Bupati kita? Kalau kita bicara tentang kondisi Simalungun selama dipimpin oleh bupati yang sekarang, sebenarnya Simalungun ini dari dulu sampai sekarang itu masih banyak PR, Pak. Masih banyak PR. Masih banyak PR. Kalau kita bahas satu-satu ini nggak selesai nih podcast ini 1 hari. Siap, Bisa siap. berhari-hari nih, Pak. Oke. Bisa berhari-hari. Kita berbicara Simalungun selama dipimpin oleh bupati yang sekarang itu, kalau sepandang bola mata saya nih Pak, bupati yang sekarang itu kalau saya lihat memang kebanyakan mendatangi kegiatan seremonial. Kegiatan seremonial. Kegiatan seremonial. Kita pahamlah Simalungun ini termasuk dalam urutan kabupaten terbesar juga. Kabupaten terbesar ya. Kabupaten terbesar di Sumatera Utara. Sumatera Utara. Sumatera Utara. Dan hari ini langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh Bupati Simalungun sampai sekarang belum ada, Pak. Kita juga pernah berdiskusi dengan orang-orang tua kita lah, Bang. Orang-orang tua kita, Tokoh lah ya. tokoh orang-orang tua kita di Simalungun. Ya hari ini kita paham namanya juga udah orang tua nih, pasti punya beban moral nih Bang, punya beban moral dalam arti bukan dia berbicara tentang keluarganya, dia masih penting nih, masih penting dengan kondisi kabupatennya sendiri, kondisi di lingkungannya sendiri. Dia berbicara tentang kita, gimana nih menurut kalian anak muda Simalungun sekarang, sama juga pertanyaannya dengan apa? Kalau kita lihat, kita pernah melakukan aksi di bulan September Bang, tanggal 2 kalau nggak salah, di 2025 kemarin, kita menyampaikan tuntutan yang tebal kepada Bupati Simalungun ya. Dan sampai sekarang kalau kita pantau, tuntutan yang kita sampaikan dengan Bupati Simalungun sampai sekarang belum ada dilaksanakan beliau. Ada beberapa tuntutan yang kita sampaikan kemarin, yang itu yang kami rasa itu sangat urgent, yang harus dilakukan secepatnya. Oke. Jadi, bicara tentang tuntutan tadi nih, ini menarik ini. Emang apa sih isi tuntutan kalian ini? Karena ini kan banyak nih pro dan kontra antara kebijakan pemerintah ini kan banyak. Betul. Nah, kita lihat hari ini Presiden Prabowo mengangkat, kalau saya tidak salah, mengangkat beberapa tokoh menjadi pahlawan nasional. Dan salah satunya itu dari Kabupaten Simalungun. Iya, Sumatera Utara. Dan itu berasal dari Kabupaten Simalungun. Itu Tuan Ronda Hayu Saragi, kalau saya tidak salah. Nah, apakah menurut Rifki ini sudah menjadi tolak ukur keberhasilan dari seorang pemimpin di Kabupaten Simalungun? Tapi kita bermula dari tuntutan tadi aja. Tuntutan tadi, boleh? Tuntutan tadi sudah kami sampaikan secara langsung dengan Bupati Simalungun, dengan tatap mata, dengan teman-teman juga kemarin Bang. Ada beberapa tuntutan yang memang kita sampaikan itu dengan kondisi Simalungun sekarang. Simalungun itu ya
meja. Kawasan Gitu. Tapi memang kalau bahkan saya sampai ada nih jokes atau lelucon orang. Nah, leluconnya gini. Contoh kita naik mobil nih, mobil dari Kabupaten Batubara. Kita begitu, begitu dia jalan rusak, dia baru bangun dia tak apa nih, mau ini Kabupaten Semarang. Nah, itu ada. Ada ya, nyata ya. Iya. Karena kan yang kayak tadi Rifki bilang kan, Simalungun itu kan berdekatan dengan Kabupaten Batubara. Jadi, menurut Rifki, seberapa krusial sih, seberapa penting sih pembangunan infrastruktur jalan di Simalungun ini? Abang sama saya pematanya. Menurut saya pribadi itu nomor satu. Poin yang pertama seharusnya yang dilakukan oleh Pemkot Simalungun. Oh iya. Itu nomor satu langkah yang harus dilakukan Pemkot Simalungun. Iya. Seharusnya, tapi hari ini kita lihat Bupati Simalungun sampai sekarang program kebijakan mereka itu kosong, saya rasa Kosong ya. belum ada yang dilaksanakan. Komitmen masyarakat ini harus dinikmati oleh masyarakat Simalungun, belum ada sampai sekarang. Saya apa nih ya? Saya kan di sini harus netral, netral nih, nggak boleh, Ya. nggak boleh memihak ke Rifki dan nggak boleh memihak ke pemerintah kan begitu. Jadi Rifki, yang saya lihat di sosial media itu bupati buat gebrakan baru itu yang pertama ada sidak puskesmas, sidak kantor-kantor pemerintah begitu dari tingkat desa, lurah, maupun kecamatan bahkan dia sidak langsung. Dan juga kalau saya nggak salah, Pemkot Simalungun ini juga sedang bekerja sama dengan berkolaborasi dengan Dinas PU untuk mensurvei langsung jalanan-jalanan yang rusak. Nah itu gimana menurut Rizky? Kembali ke tadi nih Pak, makanya saya bilang saudara yang bekerjakan Pemkot Simalungun ini apa yang dilakukan oleh bupati sebelumnya Pak? Bupati sebelumnya kita tahu lah sama yang dilakukan oleh bupati yang sekarang ini. Tiba-tiba datang ke kantor camat, apa ya bahasanya yang cocok ya, biar nggak pedas sekali nih Pak, apa ya? Kritik kan harus pedas. Oh iya, tiba-tiba datanglah dia mengecek lah ibaratnya, mengecek bahwasanya perwakilan dari kecamatan atau daerah ya, kita bilang daerah perdagangan lah, atau daerah bersama migas atau yang bandar masilan. Sebenarnya yang dilakukan bupati ini sama jalan bupati. Seharusnya kan bupati ini ngambil langkah yang memang yang disesuaikan bupati sebelumnya nih Pak. Kalau bicara tentang mencari informasi dari bawah nih, kita paham nggak gimana birokrasi pemerintah itu? Pasti jawaban ke atas nih. Bupati telepon nih, gimana jalan ini? Aman. ABS ya, asal bapak senang. ABS, bukan IPK ya Pak. Tidak perintah ketua ya, bukan IPK. ABS, asal bapak senang. Itu yang seharusnya jadi PR kawan-kawan juga nih, gimana caranya untuk buat gebrakan ke kantor Simalungun. Pemerintah yang sana itu ngapa? Apa aspirasi kita dari 10 tahun yang lalu? Ini sebenarnya isu yang sangat lama ini sebenarnya Pak. Isu lama ya. Isu lama. Masalah jalan dan infrastruktur ini isu lama. Isu lama Bang. Oke. Makanya kenapa kalau kita bilang Simalungun ini terkenal dengan wisatanya, terkenal dengan keekonomian, ekonominya, enggak salah. Simalungun ini terkenal dengan jalan rusaknya. Oh iya. Betul. Abang bisa tanya ke orang-orang di luar dari Simalungun. Iya. Kalian pernah ke Simalungun nggak? Pasti yang jawab, oh yang jalan rusak itu, pasti itu. Iya. Abang bisa tanyakan secara langsung di luar dari orang Simalungun. Karena memang kalau untuk masalah kita kan lihat sosial media ada beberapa kali memang yang viral di jalan-jalan Simalungun itu memang ada yang viral, bahkan dari tahun kalau saya nggak salah 2019 atau 2020 yang salah itu bahkan di Jalan Dosin namanya tuh. Iya. Nah, mereka sampai mandi-mandi di jalan itu Sampai buat ada kayak apa ya, kalau kita bilang di mahasiswa itu kalau aksi kan ada macam ini Bang, aksi massa, aksi simbolik. Mereka buat, saya kira itu aksi simbolik. Simbolik ya, simbolik.
Jadi gini Rifki, ini kita kasih apa nih? Saya umpama nih saya nih pejabat nih. Saya bilang sama kamu, kita nggak punya anggaran Rifki. Kita lagi efisiensi anggaran. Jadi untuk masalah pembangunan infrastruktur kita masih mandek nih Rifki. Kita masih fokus pada pembangunan ekonomi, tentang pendapatan per kapita aja kita masih kurang nih di Simalungun. Bahkan UMR kita juga kalau saya rasa itu sangat rendah. Nah, itu gimana tanggapan Rifki? Tanggapan saya sekarang simpel. Dia kan bupati ini sebenarnya mana masyarakat Simalungun. Apa yang disampaikan masyarakat sendiri harus diselesaikan sebelum masa periode dia habis. Oke, sepakat. Dan saya bilang tadi, isu yang nomor satu ini sebenarnya bukan isu yang 1 tahun ke belakang ini. Ya, benar. Ini isu 10 tahun yang ke belakang. 10 tahun yang lalu isu ini. Jadi lama isunya. Lama isu ini, Pak. Seharusnya kan bupati yang memang diamanahkan oleh masyarakat Simalungun udah menyiapkan apa sih yang harus dilakukan di awal periode ini, di awal 1 tahun periode ini. Harusnya kan gitu nih, Pak. Udah mempersiapkan. Anggaran nggak ada. Artinya memang kalau kita lihat ya ada bupati siap kalau nggak salah. Bupati siap. Mereka itu sangat di anggaran kabupaten itu sangat dipangkas sekali bang. Banyak pengeluaran. Kita masih diusahakan ya bang, lobby-lobbyan ke pusat nih. Diusahakan ya kali. Kalau bisa kawan-kawan lihat nanti dia di sosial media bupati siap itu memang beliau itu sangat berjuang. Sangat berjuang untuk membangun kabupaten siap itu. Nah sekarang bupati Simalungun itu tidak memiliki jiwa seperti bupati siap bang. Tidak mau berjuang. Dia cuma nunggu anggaran. Kita paham lah. Prinsip Prabowo sekarang efisiensi bang. Efisiensi memang. Efisiensi. Jadi kalau saya lihat memang Simalungun ini ada X Semangke kalau nggak salah saya. Benar. X Semangke itu perusahaan terbesar Asia ya. se-Asia kalau nggak salah ya, se-Asia atau se apa ya? Ya karena di situ ada beberapa perusahaan Ya, raksasa. ada besar ya. Perusahaan terbesar. Artinya kan memang beliau ini bisa usaha nih. Yuk kita bangun yuk Simalungun. Perusahaan mereka ini di Simalungun nih Pak. Oh di Simalungun. Di Simalungun. Masih di wilayah Simalungun. Apa salahnya berkolaborasi? Kolaborasi ya. Iya, namanya juga nggak menutup kemungkinan kan pemerintah untuk mengajak kolaborasi perusahaan-perusahaan terbesar tersebut. Iya karena memang kalau ada perusahaan pasti ada akses jalan yang digunakan oleh perusahaan. Betul. Dan kalau ada truk-truknya itu kan pasti lewat di jalan. Itu dia Pak. Nah tadi bicara masalah lobby-lobby ke pusat. Kalau saya nggak salah, kan saya kan sebelum saya panggil narasumber kan, saya sudah ngulik-ngulik nih tentang daerah atau apanya kan. Kalau saya nggak salah, masa kampanye bupati yang sekarang itu memang bersonding dengan wakil bupatinya yang mereka bicara dengan orang pusat. Nah, di Simalungun. Di Simalungun. Masih di wilayah Simalungun. Apa salahnya berkolaborasi? Kolaborasi ya. Iya, namanya juga nggak menutup kemungkinan kan pemerintah untuk mengajak kolaborasi perusahaan-perusahaan terbesar tersebut. Iya, karena memang kalau ada perusahaan pasti ada akses jalan yang digunakan oleh perusahaan. Betul. Dan kalau ada truk-truknya itu kan pasti lewat di jalan. Itu dia Pak. Nah, tadi bicara masalah lobby-lobby ke pusat. Kalau saya nggak salah, kan saya kan sebelum saya panggil narasumber kan, saya juga ngulik-ngulik nih tentang daerah atau apanya kan. Kalau saya nggak salah, masa kampanye bupati yang sekarang itu memang bersonding dengan wakil bupatinya yang mereka bicara dengan orang pusat. Nah, Betul. dengan orang pusat. Kalau nggak salah saya wakil bupatinya itu ketua Gerindra ya. Kalau saya nggak Kalau salah. nggak salah ya, dia betul. Jadi karena mereka udah dekat dengan pusat, dan mereka udah ngomong nih contoh, udah ngomong nih Pak Presiden, kami tolonglah anggaran kami lebih dibanyakkan lagi begini. Cuman kalau kata Presiden misalnya nih, kita saking efisiensi
Jadi mau gimana dong? Nah itu gimana lah tanggapan Rifki? Oh tapi tadi ya kerjasama ya. Benar. Itu masukan ya Pak Bupati. Saya netral nih. Saya netral. Kemudian, nah nih ada lagi yang menarik ini. Tadi kan Rifki bilang soal infrastruktur ini kan isu lama, ya kan? Isu lama. Nah jadi ada isu yang lebih lama nih, yang saya dengar dan yang saya kulik di Kabupaten Simalungun ini. Itu isu pemekaran. Isu pemekaran. Itu gimana menurut pandangan Bung Rifki? Kalau Simalungun terjadi pemekaran sebenarnya saya sangat sepakat. Kenapa sekarang? Kita lihat dari jarak jauhnya kan ngurus berkas nih bang ya. Iya. Kalau kita ini kan di perdagangan ditinggal bang. Lahir kita di perdagangan tapi di Kabupaten Simalungun. Itu kalau biasa orang bilang daerah perdagangan itu Simalungun bawah nih bang. Simalungun bawah. Baik. Kita mengurus berkas itu harus ke Raya nih. Karena kantor Bupati Simalungun dan kantor-kantor dinas yang lain itu di posisi di Kabupaten Simalungun, tapi di daerah raya. Jarak dari perdagangan ke raya ini bang sangat jauh. Ada sekitar 3 jam. 3 jam. 3 jam bang. Itu dengan jalan yang rusak, belum dengan jalan yang rusak bang yang kita lewati. Itu memang rusak jalan, rusak parah. Kalau sekarang bisa kita bilang lobang-lobang lah bang. Lobang-lobang. Oke, jadi ini masalah berarti kamu mendukung soal pemekaran karena administrasinya supaya Bukan itu aja sebenarnya. jadi apa lagi nih? Banyak sebenarnya apa yang menjadi tuntutan warga Simalungun ini terjadi pemekaran banyak sebenarnya, bukan karena gara-gara mengurus Administrasi ya. itu jauh raya, bukan. Masih banyak permasalahan yang memang dilibatkan dengan pemekaran. Oke. Nah, Rifki, ini pemekaran kan isu lama. Menurut pandangan Rifki, menurut keyakinan Rifki nih, kita ikutin gaya Panji nih. Menurut keyakinan saya, menurut keyakinan Rifki, kenapa pemekaran itu sampai sekarang tidak terjadi? Ini kita tanya juga nih bang. Nah, Gimana sikap Bupati Simalungun dengan pemekaran ini? Kita nggak tahu nih beliau sepakat pemekaran atau tidak. Karena kita kalau berbicara tentang pemekaran ini kabupaten terbelah dua nih kan jadinya kan. Dan bupati berbeda juga. Bukan jadi satu kan. Harapan masyarakat Simalungun ini pemekaran itu terjadi. Tapi saat ini kita belum lihat nih langkah-langkah yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Simalungun untuk mendorong pemekaran ini Pak. Kemungkinan besar nanti kita dorong lah tentang pemekaran ini. tentang pemekaran ya. Beberapa yang besar nih kita buat. Boleh. Nanti saya tunggu itu ya. Karena saya bakal undang Anda ke podcast lagi nih. Oke. Masalah tadi kita bahas masalah isu lama yang sampai sekarang belum terselesaikan juga. Tadi kita juga nyinggung nih masalah efisiensi anggaran. Nah, saya lihat postingan kamu di sosmed akhir-akhir ini kamu membahas tentang anggaran yang dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten Simalungun untuk rapat itu sekitar 1,1 M ya? Betul. 1,1 M atau 1,147 juta. Lebih banyak itu bisa kita bangun kafe lagi. Itu nggak warga lagi itu bukan satu cabang dong. Ada 5 cabang. Oke. Apa yang mau Rifki kritik dari itu? Demi kebaikan depannya. Kita tanda tanya nih bang sebenarnya keren tertulis di situ tuh anggaran rapat konsumsi rapat lah ibaratnya Konsumsi rapat Konsumsi dengan rapat. anggaran 1,1 M. Tunggu, kita garis bawain konsumsi rapat itu sekitar 1,1 M. 1,1 M sekian. Iya. Nah itu untuk konsumsi. Oh. Artinya makan.
Berarti orang itu makan dengan wajib A5. Mungkin Pak. Ya kita takutkan seperti itu memang Pak. Oke, jadi apa lagi yang mau dikritik masalah itu? Kita kebetulan nih kita mau buat gerakan untuk ke DPR nih Pak. Nah, untuk mempertanyakan apa sih anggaran kenapa 1,1 M ini? 1,1 M sekian itu apa sih memang apa yang dimakan mereka? Kemana aja sih anggarannya? Sedangkan instruksi presiden itu efisiensi. Kenapa anggaran DPRD Kabupaten ini untuk konsumsi rapat ini sebesar itu? Seharusnya kan memang ini kembali ke jalan tadi nih Pak. Iya. Sebenarnya masuk nih kan? Kenapa separuh dari anggaran 1,1 M itu nggak membantu untuk memperbaiki jalan ini? Biar clear nih masalah jalan. Satu-satu masalah Simalungun ini di-clearkan. Jangan berbarengan tapi nggak ada yang selesai. Jadi pandangan Rifki ini nggak make sense nih antara instruksi presiden yang untuk efisiensi anggaran dan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Simalungun. Itu nggak make sense ya. Oke, nanti pandangan Rifki seharusnya anggaran ini, anggaran yang untuk konsumsi makan dan minum ini bisa dialihkan dengan hal-hal yang lain lah. contoh perbaikan jalan tadi ya. Oke. Kan nggak menutup kemungkinan nih DPR membantu Pemkab. Iya, benar. Namanya kan mereka beriringan nih kan untuk membangun Kabupaten Simalungun. Benar. Karena waktu masa kampanye kan juga mereka masih itu saya kurang tahu ya memang Pak. Itu karena mungkin abang lah yang lebih tahu kan. Karena abang terlibat dalam bagian itu mungkin. Kita kurang tahu Pak. enggak kan biasa gitu kalau kalau caleg-caleg itu kan dulu kan kalau apa kan kampanye kan pasti mereka kumpul untuk membangun Simalungun yang lebih baik. Nah, itu pasti Soalnya itu keluar. slogan yang selalu kita dengarkan ketika memang masa kampanye Pak. Iya. Kita capek dengarkan itu. Tapi hari ini yang kita saksikan dan kita pandang dari moral mata kita itu artinya mau kosong. Gak ada itu slogan-slogan untuk membangun Simalungun. Yang ada slogan Simalungun lebih mundur. Simalungun lebih mundur. Waduh. Oh, itu bisa kita jadikan di thumbnail itu ya. Simalungun lebih mundur. Oke, Simalungun lebih mundur ya. Banyak orang-orang baru di pemerintahan. Karena kalau kita berbicara tentang orang baru nih, pasti ide-ide yang baru nih. Seharusnya kan lebih punya ide-ide yang lebih bagus daripada orang-orang lama nih. Tapi hari ini kita lihat memang di Simalungun ini di daerah mau itu di DPR atau di lingkungan Pemkab itu nggak ada yang dibuktikan orang itu yang melakukan konkret sampai sekarang. Jadi kita melanjutkan pembahasan yang tadi ya. Pembahasan yang tadi. Menurut Rifki nih, ini kan kita pembahasannya tadi tentang, ada juga kita menyinggung tentang cake semangke. Cake semangke itu kan di dalam cake semangke itu ada beberapa perusahaan raksasa di situ. Nah, tapi berdasarkan data yang saya dapat atau informasi yang saya dapat tadi, pengangguran atau tingkat pengangguran di Kabupaten Simalungun itu sekitar 5,17%. Nah, artinya itu tingkat pengangguran yang cukup tinggi. Padahal di situ ada cake semangke. Nah, menurut pandangan Rifki, apa penyebab kenapa pengangguran itu masih banyak, sementara perusahaan-perusahaan semakin lama semakin banyak dan semakin besar di Kabupaten Simalungun, khususnya itu di Kecamatan Bandar ataupun Kecamatan Nusa Maligas. Itu kenapa? Seharusnya di sini Bang lebih besar tanggung jawabnya Pemkab dan DPRD. Kenapa itu? Kenapa? Pemkab Simalungun hari ini memang kita paham lah Bang Bupati yang kemarin ini menjanjikan nih lapangan pekerja yang sangat besar, dan hari ini kita tahu memang dari program dan janji Bupati Simalungun yang kita ketahui hari ini itu tidak dikabulkan dengan beliau Pak, tidak dilaksanakan dengan beliau, hanya jawaban-jawaban yang normatif lah yang kita terima, sama dengan tuntutan yang kemarin kita aksi di bulan 9 tanggal 2 2025 Bang. Di dalam aksi tersebut itu termasuk tuntutan kita juga Bang tentang lapangan pekerjaan. Kan di Kekse ini kita kenal memang di Kabupaten Simalungun nih Bang, dan perusahaan terbesar di Asia ya kalau nggak salah.
di Asia. Seharusnya memang di sini tanggung jawabnya besar Pemkab nih Bang. Pemkab ya. Pemkab, tanggung jawab Pemkab. Tapi sampai sekarang Bupati Simalungun tidak ada melakukan hal-hal yang memang kita lihat untuk mengarah ke sana nih. Oke. Saya nggak tahu nih sudah terlaksana atau belum. Saya nggak tahu juga. Tapi nanti mungkin kita bisa cross check kembali lah. Kemarin kalau saya nggak salah ada infonya Pemkab Simalungun itu buat yang namanya Balai Latihan. BLK, Balai Latihan Kerja. Menurut kacamata Rifki, itu sudah terlaksana atau memang kalaupun memang sudah terlaksana, itu pengaruh nggak untuk penurunan atau penekanan dari persentase jumlah pengangguran? Yang kita ketakutan program yang akan dilaksanakan oleh Pemkab itu menjadi hanya kegiatan seremonial, Seremonial. seharusnya kalau memang mereka buat program itu seharusnya yang memang kawan-kawan harapkan dan saya pribadi mengharapkan kegiatan itu biarpun terlaksana itu ada sedikit atau sebanyaknya dari data yang abang sebutkan tadi itu berkurang. Tapi hari ini memang kita lihat sistem Pemkab ini saya rasa memang kegiatan-kegiatan yang kayak gitu memang membuang anggaran juga nih Pak. Yang kita takutkan memang terlaksana kegiatan itu nggak ada output dari kegiatan itu. Oke, kita paham. Berarti PLK-nya dijalankan, cuman nggak tahu nih kelanjutannya bagaimana nih yang dari kegiatan itu nggak tahu kita. Oke. Saya paham itu. Nah, itu kan kita bahas tentang dari pengangguran nih, masalah pengangguran. Problematik sosial itu kan banyak. Ada infrastruktur, ada lapangan pekerjaan atau pengangguran. Nah, ini ada juga lagi nih yang sangat krusial bagi saya. Pandangan Rifki, bagaimana sistem di Kabupaten Simalungun ini terhadap bidang kesehatan nih? Bidang kesehatan, gimana? Ada nggak yang harus dikritik atau dikasih masukan? Banyak Bang. Apa tuh? Kemarin ada kasus di Simalungun itu di perdagangan Kecamatan Badak. Nah, Itu kasus rumah sakit Bang, rumah sakit umum. kenapa? Jadi ada pasien yang mau dioper ke rumah sakit yang dioper ke rumah sakit untuk pertolongan secepatnya. Tapi di dalam perjalanan mengoper pasien ini Pak, ke rumah sakit berikutnya itu ada problem. Ada problem. Ambulan yang kehabisan minyak, Oke. ambulan yang kehabisan minyak, sigap tentang pegawai-pegawai rumah sakit. Seharusnya nih Pemkab dan DPRD nih yang harus evaluasi nih untuk kedepannya. Jadi jangan terulang lagi. Hari ini memang orang Simalungun yang kena. Kita nggak tahu nih di luar dari Simalungun tiba-tiba jadi korban selanjutnya. Oke. Itu menjadi maruah Simalungun juga nih Pak. Iya. Itu yang kita takutkan sebenarnya. Makanya hari ini memang kawan-kawan harus buat gerakan nih. Gerakan memang untuk mendesak Bupati Simalungun cepat menyelesaikan PR Simalungun ini Pak. Oke. Jadi Rifki, saya teringat dari pepatah Bung Karno, beri saya 10 orang tua, maka saya akan cabut semeru dari akarnya. Beri saya 10 pemuda, maka akan aku guncang dunia. Nah, hari ini kita udah ketemu nih satu pemuda yang berasal dari Simalungun. Ada nggak sih kawan-kawan atau teman-teman Rifki yang lain, atau menurut Rifki lah, seberapa peduli sih anak muda di Simalungun itu terhadap politik, terhadap kebijakan pemerintah, terhadap kebijakan publik? Karena kan sedangkan Rifki yang notabene-nya itu kuliah di bidang kesehatan, ini kan tergerak nih hati nuraninya. Menurut Rifki banyak nggak sih atau gimana? Saya kira banyak nih Pak. Banyak organisasi di Simalungun juga. Ya, kita bicara organisasi dulu nih. Oke. Organisasi ada Cipayung nih. Cipayung terdiri dari HMI, PNI, dan yang lain. Dan ada juga aliansi. Seingat saya ada Ikatan Pemuda Simalungun atau aliansi mahasiswa Simalungun Siantar. Oke. Saya kira memang
bukan saya aja yang vokal di Simalungun. Iya. Ada juga sosok-sosok anak muda yang tokoh lah, tokoh sekarang bisa diakui tokoh. Ada namanya Bung Pariji. Pariji. Bung Pariji. Bung Pariji. Bung Pariji ini sepengetahuan saya ini sangat vokal. Oke. Sangat vokal dengan kebijakan pemerintah dan yang lain-lain. Vokal lah beliau dan aktif juga di organisasi eksternal dan internal beliau, Pak. Oke, nanti Bung Pariji kita undang juga ke sini. Oh ya, kita boleh, undang. boleh. Oke, Bung Pariji ya. Siapkan waktunya Bung Pariji. Banyak dan ada juga organisasi universitas. Tapi hari ini yang memang jadi kekecewaan teman-teman Simalungun. Kenapa organisasi Simalungun ini kita buat gerakan nih, satu gerakan yang memang hari ini kita komit untuk membangun Simalungun. Kita nggak tahu lah bang, kawan-kawan yang lain itu udah diamankan atau nggak tahu nih kita ya kan. Yang kita takutkan memang bahasa diamankan. iya, diamankan ini ya kan. Yang kita takutkan kawan-kawan yang lain nih kenapa nggak vokal karena udah dikunci nih. Saya nggak tahu nih yang Bung maksud ini diamankan itu dalam tanda kutip yang gimana, karena ya kita lihat kan yang lain Kita paham lah bang, di situasi Indonesia yang saat ini memang kita vokal salah, kita nggak vokal juga salah, serba salah saudara. apalagi menyandang status mahasiswa. Itu dia bang. Oke, jadi buat teman-teman yang nanti bersedia kita undang di sini untuk di podcast, boleh gabung kita kemari di Kings Kopi Jalan Cempaka Sari Deli Tua. Oke, terakhir nih Bung Rifki, closing statement Bung Rifki lah terhadap Simalungun, terhadap pemuda. Bung Pariji ini sepengetahuan saya ini sangat vokal. Oke. Sangat vokal dengan kebijakan pemerintah dan yang lain-lain. Vokal lah beliau dan aktif juga di organisasi eksternal dan internal beliau, Pak. Oke, nanti Bung Pariji kita undang juga ke sini. Oh ya, kita boleh, undang. boleh. Oke, Bung Pariji ya. Siapkan waktunya Bung Pariji. Banyak dan ada juga organisasi universitas. Tapi hari ini yang memang jadi kekecewaan teman-teman Simalungun. Kenapa organisasi Simalungun ini kita buat gerakan nih, satu gerakan yang memang hari ini kita komit untuk membangun Simalungun. Kita nggak tahu lah bang, kawan-kawan yang lain itu udah diamankan atau nggak tahu nih kita ya kan. Yang kita takutkan memang bahasa diamankan. iya, diamankan ini ya kan. Yang kita takutkan kawan-kawan yang lain nih kenapa nggak vokal karena udah dikunci nih. Saya nggak tahu nih yang Bung maksud ini diamankan itu dalam tanda kutip yang gimana, karena ya kita lihat kan yang lain. Kita paham lah bang, di situasi Indonesia yang saat ini memang kita vokal salah, kita nggak vokal juga salah, serba salah saudara. apalagi menyandang status mahasiswa. Itu dia bang. Oke, jadi buat teman-teman yang nanti bersedia kita undang di sini untuk di podcast, boleh gabung kita kemari di Kings Kopi Jalan Cempaka Sari Deli Tua. Oke, Deli Tua. Oke, terakhir nih Bung Rifki, closing statement Bung Rifki lah terhadap Simalungun, terhadap pemuda, terhadap apapun itulah, boleh lah disampaikan di sini. Closing ya, Closingan. ya mungkin ke bupati ataupun yang bersangkutan dengan pemerintahan Kabupaten Simalungun cepat menyelesaikan apa yang jadi problem-problem di Simalungun dan apa PR-PR di Simalungun. Hari ini memang bukan saya aja yang menerima dampak permasalahan itu, kawan-kawan di Simalungun juga yang menerima dampak-dampak tersebut. Hari ini memang Bupati dipercaya untuk memimpin Kabupaten Simalungun. Jangan sampai warga Simalungun atau mahasiswa Simalungun itu buat bergerakan untuk menjolimkan Bupati Simalungun. Memakzulkan atau kayak mati pak. Waduh. Kemungkinan besar ada niat ke situ juga nih pak. Oh, ada niat ke situ. Ada niat. Kalau memang Bupati Simalungun sampai sekarang belum ada buat langkah-langkah konkretnya, kemungkinan besar. Kita tunggu aja bang, berjalan 1 tahun nih. Kita lihat kan dia udah berjalan 1 tahun, belum ada satu permasalahan diselesaikannya dengan tuntas. Kita tunggu berjalan dia 2 tahun, ada nggak langkah-langkah yang dilaksanakannya selanjutnya? Kalau memang nggak ada, kemungkinan besar gerakan itu terjadi. Waduh. Oke, ini cukup seram ya, cukup seram. Jadi buat para pejabat-pejabat dan pemangku kebijakan di Simalungun, ini ada warning nih, warning dari teman-teman mahasiswa, anak-anak muda terhadap
bapak-bapak para pejabat dan pemangku Simalungun. Saya di sini hanya sebagai jembatan saja. Saya netral nih, nggak ikut-ikutan ya. Mohon maaf. Oke, terima kasih. Terima kasih Bung Rifki sudah mau mampir di podcast kita, podcast Cukong. Cuci kereta sambil nongkrong. Jangan lupa teman-teman yang mau nongkrong, yang mau cuci kereta, datang aja di Kings Kopi, tepatnya di Jalan Cempaka Sari, Deli Tua, Sumatera Utara. Oke, terima kasih. Salam pemuda kritis. Asik.